Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, di mana saja Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah. Berkah hidupnya dunia dan akhirat. Allah limpahkan rezeki yang berlimpah ruah. Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anaknya yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin membahas sedikit tentang masalah Surah Al-Baqarah, Surah Al-Imran ayat 133-134. Di dalam surah Al-Imran tersebut, di dalam ayat 133, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang suci, kecuali malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi yang namanya manusia, pasti dia pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Makanya Allah suruh beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan niat tidak mengulangi lagi perbuatan dosa-dosa yang ia lakukan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah peruntukkan untuk manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa manusia yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya fis sarra'i wad-dharra, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau di waktu lapang dia berani mengeluarkan hartanya, itu satu hal yang biasa. Tapi ketika dia tidak punya uang, mungkin sedikit yang ia miliki, ia masih mau ikut berpartisipasi, berinfak, bersedekah. Itulah manusia yang sangat luar biasa. Ia rela mengorbankan harta yang ia miliki, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik hartanya di waktu yang berlimpah maupun di waktu yang tidak ada, atau bahkan mungkin sedikit yang dia miliki. Jangan kita beranggapan seperti ini, nanti kalau saya punya harta yang banyak baru saya sedekah. Kalau saya sudah kaya baru saya bersedekah. Kapan kayanya? Seharusnya kita berpikir dalam logika baik kita, berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Kita berkata dalam hati kita, dengan kita berinfak, dengan kita bersedekah, maka kita akan kaya. Jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi bersedekahlah kamu, pasti kamu akan kaya. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang orang yang dapat menahan amarahnya. Kita lihat orang yang tidak dapat menahan amarahnya, masalah kecil jadi besar. Kita lihat di jalan banyak orang-orang bermasalah, naik motor ngebut, tabrakan, akhirnya yang ditabrak nggak mau memaafkan, yang nabrak minta maaf, yang ditabrak nggak mau memaafkan, tawuran, berantem, bahkan akhirnya saling membunuh. Astagfirullahaladzim.
Padahal yang ditabrak nggak kenapa-napa. Tapi karena emosinya yang tinggi, emosinya nggak menggunakan akal, sehingga akhirnya dia nggak melihat apa dampak negatifnya. Yang penting emosinya itu dapat terobati dengan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Itu namanya setan. Ngikutin hawa nafsu namanya setan. Itu berbahaya. Makanya banyak kejadian-kejadian yang kecil, masalah-masalah yang kecil jadi masalah besar. Orang hanya kecil permasalahannya bisa saling membunuh. Awalnya bercanda, ejek-ejekan, cuma dibilang badannya bau, akhirnya orang dia bunuh. Padahal cuma mengatakan bau. Siapa sakitnya? Dan kenapa sampai melakukan hal semacam itu, membunuh, dosa besar, seakan-akan kelihatannya kayak masalah kecil. Dan kita juga harus menjaga lidah kita. Mulutmu harimaumu. Mulutmu ini akan berbahaya. Makanya kita jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang mungkin akan menyinggung, yang mungkin akan membuat orang itu jadi emosi, yang mungkin akan membuat orang itu jadi marah. Kita harus berpikir 100 kali, 200 kali, mungkin bahkan 1000 kali, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Wal'afina 'anin nas. Orang yang akan masuk ke dalam surga, orang yang dirindukan surga adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Mengucapkan kata maaf begitu mudahnya, tapi mengamalkannya begitu sulitnya. Orang kalau hatinya lapang, hatinya ikhlas, dia ridho, hidupnya akan bahagia. Bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Kenapa? Karena hatinya bersih. Orang berbuat salah, orang menganiaya dia maafkan. Seandainya pun orang yang berbuat zalim tidak mau meminta maaf, kemudian dia yakin kepada Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Mungkin di dunia dia kalah walaupun dia benar, tapi karena dia gak punya uang, gak bisa bayar jaksa, gak bisa bayar hakim, gak bisa bayar pengacara, yang tadinya benar jadi salah. Tapi dia punya keyakinan yang kuat, hatinya lapang, hatinya ikhlas. Ada satu keadilan, yaitu keadilan akhirat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah lah hakim yang seadil-adilnya. Jadi hatinya ikhlas, nerima. Walaupun dia dizalimi, dianiaya. Kenapa? Karena dia yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang namanya hakim, atau ada yang namanya hukum akhirat yang tidak pernah salah, yang benar-benar adil. Allah lah zat yang maha adil, hakim seadil-adilnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangatlah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan surah Ali Imran ayat 133, 134. Insya Allah kalau kita amalkan, hidup kita akan bahagia dunia, bahagia akhirat, surga sudah rindu kepada kita. Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.